Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berarti harus keras ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Dr. Brahma Dewa Saputra yang saya hormati, kami baru ketemu di sini nih Pak. Dan Abdul Khalik yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak, calon tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Senantiasa dilimpahkan kemudahan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat, beriring salam, semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, sudah makan semuanya? Ya, ada yang sedang sudah kenyang? Kenyang. Ada makan, kenyang, di luar dingin, di dalam dingin, paling enak tidur. Mana sih? Tadi sudah dibilang kita paling enak apa? Baik, Bapak Ibu mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sugiarto. Saya insya Allah yang dapat amanah menemani Bapak dan Ibu, mendampingi Bapak dan Ibu dari keberangkatan besok, dan insya Allah juga nanti bersama-sama pulang ke tanah air bersama Bapak Ibu. Sedangkan di Saudi, selama di sana nanti setiap bus akan ada ustadz yang akan mendampingi Bapak Ibu dan beliau yang bertanggung jawab sepenuhnya di bus itu. Kita ada 3 bus. Saya sampaikan di awal ini karena beberapa waktu yang lalu saya perkenalkan diri kayak gini. Saya akan mendampingi Bapak Ibu selama di sana. Di sana kebetulan paketnya hotelnya beda. Ini juga Bapak Ibu beda nanti. Di Madinah itu ada yang di Movenpick, ada yang di Saja. Dan nggak mungkin saya pecah di 2 tempat. Saya, insya Allah saya ada di salah satunya, gitu ya. Bagi yang nanti misalnya sehotel dengan saya, misalnya di Saja, ya berarti saya hanya ketemu Bapak Ibu saja. Yang di Movenpick nggak akan ketemu saya selama di hotel. Nanti begitu pulang di Jeddah ketemu lagi. Di pesawat insya Allah ketemu lagi. Di Cengkareng apalagi ya, insya Allah akan ketemu lagi. Jadi itu saya perlu sampaikan. Kemudian juga Pak Dokter, insya Allah juga akan menemani Bapak Ibu hanya sampai Madinah, ya Pak Dok ya. Nanti di Mekah ganti dokter lagi, nah gitu. Jadi berangkat beliau bareng kita sampai di Madinah, selama di Madinah. Tapi begitu kita pindah ke Mekah nanti Pak Dokternya ganti, karena beliau nanti nggak ikut pulang. Berapa hari Dok? Oh enggak, semuanya nanti pulangnya 2 pekan ya, 14 hari, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sudah siap semua Bapak Ibu? Kurang keras Pak. Keras Pak. Bapak Ibu sudah siap dipanggil Allah? Siap. Ada yang gerak? Pak, mungkin duduknya agak gini aja Pak. Saya nanti khawatir pulang dari sini manggil tukang pijit ya. Digeser aja Pak duduknya. Bapak Ibu sudah siap dipanggil Allah? Mana ragu? Tadi ada banyak yang jawab. Mohon izin, kalau saya bilang dipanggil Allah, yang terpikir apa Bapak Ibu? Oh meninggal. Kalau meninggal belum siap. Kapan siapnya Pak? Kenceng banget belumnya. Nah ini ada beberapa yang harus kita luruskan Bapak Ibu ya. Selama ini yang beranggapan kalau dipanggil Allah itu meninggal, harus kita koreksi. Ada 3 jenis panggilan sebagai muslim. 1 hari 5 kali Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Itu panggilan Pak. Dalam bahasa Arab panggilan namanya adzan. Juru panggil namanya muadzin. Indra yang bisa mendengar panggilan namanya uzun. Apa itu uzun? Telinga. Jadi azan, muadzin, uzun satu akar kata. Sehari 5 kali ketika dipanggil, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', kata Allah. Kalau panggil salat bersegera, bergegas. Jadi salat itu juga panggilan. Yang kedua, ketika Allah perintahkan ke Baitullah, haji dan umroh, Allah ayatnya kepada Ibrahim apa? Wa adzin fil nasi bil haji.
yaitu kerijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu alazim. Wahai Ibrahim, panggillah hambaku ke Baitullah. Jadi besok ke tanah suci itu kita memenuhi panggilan Allah. Saya ulangi, sudah siap dipanggil Allah Bapak Ibu? Siap. Mantap siapnya. Tuh Abid siapnya kecepatan. Baterainya baru deh ya. Memang mohon maaf ada satu lagi panggilan Pak. Kalau habis dipanggil umumkan di menara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah Bapak Ibu yang ini yang belum siap, kebalik. Panggilan yang pertama kita suka nunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikit lagi, tangguh. Panggilan yang kedua juga banyak yang nunda. Udah mampu dari dulu, duit udah cukup, belum berangkat. Apalagi yang haji sampai sekarang belum juga datang, banyak. Tapi panggilan yang ketiga, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau panggilan yang ketiga datang, tidak ada yang bisa menunda, Pak. Beberapa hari yang lalu sahabat karib saya pagi masih WhatsApp dengan saya dengar berita tertimpa pohon di Gianyar Bali. Salah satu tokoh agama di sana. Gak ada yang nyangka. Apalagi tadi saya sambil mengamati beberapa usianya banyak yang jauh di atas saya ya. Nah tapi kalau soal panggilan ini gak ada yang tahu. Gak ada hubungan sama usia. Ya, bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Ya, atau saya belakangan, Bapak Ibu belakangan juga. Siapa yang duluan ya? Kapanpun kita dipanggil, mau duluan atau belakangan, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, untuk panggilan yang kedua itu ada jawabannya. Namanya kalimat talbiyah atau lafaz talbiyah. Ini jawaban. Bapak Ibu duduk, tapi saya mau di sini berdiri boleh ya? Ya. Nanti kalau ada yang nggak semangat dari sini kelihatan ya. Ini jawaban atau respon kita ketika dipanggil Allah ke Baitullah. Labbaik itu siap. Saya penuhi panggilan dari Allah. Kira-kira gitu. Kita berharap ibadah yang kita mau lakukan besok itu makbul dan mabrur. Amin. Makbul itu artinya diterima. Allah berkenan menerima. Mabrur ini populer sekali istilah, suka dipakai untuk urusan haji. Tapi sebenarnya ibadah apapun itu bisa mabrur. Dari kata birro, ya birru itu artinya baik atau positif. Jadi ibadah yang mabrur maknanya ibadah yang membuat pelakunya yang melakukan ibadah itu menjadi lebih baik setelah ibadahnya. Itu nanti ibadahnya mabrur. Ya. Ada nggak orang yang sudah umroh, sudah haji, tapi perilakunya nggak menjadi lebih baik? Ada nggak? Yang mana orangnya Bu? Bilang banyak. Hadir di sini nggak? Kalau tadi Bu bilang banyak bukan? Oh tetangga. Usul ya. Tapi kita sepakat, ada nggak kayak gitu? Tapi di sini nggak ada ya? Banyak juga. Bisa jadi itu belum mabrur. Mudah-mudahan umroh kita besok itu makbul, diterima Allah. Yang kedua juga mabrur. Pulang umroh kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sholatnya lebih rajin, rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya semakin berkah, tutur katanya semakin santun, akhlaknya semakin sopan, anaknya semakin sukses. Itu namanya mabrur. Punya dampak positif. Ada perubahan dalam dirinya. Nah selama ini banyak orang pulang umroh, ya kadang-kadang gak terlalu berubah. Bisa jadi kan? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pulang umroh ada peningkatan ya. Peningkatan ketakwaan ya, bukan cuma peningkatan berat badan saja. Karena kadang-kadang peningkatan berat badan sama peningkatan berat koper. Berangkat satu, pulangnya beranak kopernya. Pertama akidahnya. Nah, Pak Bu, niat menduduki peringkat pertama yang paling penting agar ibadah kita mabrur. Bapak Ibu bertanya pada diri masing-masing. Ibu, mohon maaf, boleh ngadep ke sini aja Bu, diputar aja ke sini. Ibu-ibu dan nah, ke sini tuh, biar ibu Mbak gini.
lehernya nanti kasih. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Ibarat Bapak nulis surat, itu alamatnya Pak. Begitu salah alamat nggak bakal sampai Pak. Ya. Makanya kita tadi ikrarnya apa? Labbaik la syarika laka labbaik. Aku berikrar nggak akan menyekutukan Engkau ya Allah. Kita nggak boleh syirik. Ada syirik besar, syirik kecil. Apa syirik besar? Mempersembahkan amal ibadah kepada selain Allah. Menyekutukan Allah. Pernah suatu ketika ada jemaah kita yang ditangkap oleh askar di sana. Kami dipanggil, diinterogasi. Kenapa jemaah kamu ditangkap? Bawa gunting. Loh, gunting kenapa nggak boleh? Ternyata bukan gunting kecil yang untuk tahu, gunting gede yang biasa buat mesin jahit, gunting jahit. Tanya terus, akhirnya dia ngaku. Untuk Pak Ustaz, maaf, kenapa? Ini pesan dari guru spiritual saya. Biar usahanya lancar, suruh gunting kiswah Ka'bah. Syirik. Kalau asyrafta la yahbatanna amal. Kalau kita syirik, Allah nggak berkenan menerima dan nggak akan makbul, apalagi mabrur. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf kalau yang masih yakin kayak gitu ya, mohon maaf. Mungkin punya kekuatan, punya usaha ini, tobat sebelum berangkat. Yang kedua ada syirik kecil. Nah, ada yang tahu nggak apa syirik kecil itu? Betul, riya. Ini paling sering orang Indonesia. Mohon izin, benda kecil ini bukan nggak boleh dipakai, silakan. Tapi tata niat sebaik-baiknya. Pernah kami ribut dengan jamaah gara-gara dikit-dikit selfie, mengganggu betul. Guys, aku depan Ka'bah guys, lagi tawaf, bawa apa itu? Tongsis. Masya Allah. Begitu pas wifi-nya nggak ini koneksinya buruk, marah. Ustaz gimana ini? Kan ini aku jadwalnya bikin konten. Ini YouTuber ternyata. Hati-hati, pengen dipuji, dikit-dikit upload, dikit-dikit minta komen, dikit-dikit bahkan pernah ada yang sampai live streaming. Ya Allah ya Rabbana. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau misalnya dilarang masalah, tapi kalau nggak dilarang kadang-kadang berlebihan. Makanya saya berpesan yang proporsional saja. Silahkan dipakai mungkin untuk dokumentasi pribadi, foto boleh. Tetapi tolong pada waktu yang diberikan, jangan ketika tawaf. Nanti selain nggak sah, nanti saya jelaskan. Kalau sampai Ka'bah kita kunjungi, kita nggak sah. Ya. Yang pertama, kalah ini. Yang kedua, yang sering pamer, yang ke Mekah sudah berkali-kali. Telinga dengar juga enak. Mewakili suara jamaah, saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah pernah kesana, nggak usah diceritain. Itu setan yang senang, dan yang kanan kiri kita dengarnya nggak enak. Nah kadang-kadang yang kayak gitu hari ini nggak ikut manasik Pak, karena udah pernah merasa nggak penting manasik. Sering saya temukan hilang semua pahala Pak diceritakan dengan modus apapun. Lagi di Madinah, lagi ngomongin orang, tunggu lagi ngomong itu tiba-tiba dia, Pak Ustaz. Ya Bu, ada apa? Ini Pak yang dibangun tahun berapa ya Pak Ustaz? Aduh saya nggak ingat, emang kenapa? Perasaan waktu aku datang ke sini yang kelima dulu belum ada. Bapak itu paham? Maksudnya apa? Buat apa? Ini kita udah 5 kali. Yang lebih memalukan lagi Bapak Ibu, pernah suatu ketika, ini saya beri contoh buruk, jangan ditiru. Lagi di Mekah, nah ini kan ada tempat namanya Hijr Ismail Bapak Ibu. Ini Hijr Ismail namanya. Ya, ini di sini agak jelas kayak gini. Nah ini Hijr Ismail. Setengah lingkaran, tembok warna putih. Karena ada saking pengen pamernya. Pas lagi sore, sepi-sepi gitu, Pak Ustaz, itu bangunan baru ya? Maksudnya apa? Waktu dulu aku haji kayaknya nggak lihat itu. Saya bingung dia hajinya di Ka'bah mana ya? Dari zaman Nabi sudah ada itu. Di Pondok Gede aja miniatur Ka'bah ada. Ingin pamer tapi dipermalukan di depan umum. Ibu, Bapak, sekali lagi saya ulangi, yang sudah pernah haji, pernah umroh tidak perlu memamerkan. Karena apa? Itu bisa merusak niat kita.
Oke. Yang kedua syariatnya Bapak Ibu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, kalau umroh tanpa manasik, amalnya nggak akan diterima. Makanya manasik ini penting. Banyak orang yang merasa sudah pernah nggak mau manasik. Padahal manasik bukan hanya bicara soal fikih, tapi juga regulasi perjalanan. Hal-hal baru yang kita perlu tahu ya. Insya Allah kita nggak akan lama manasik hari ini, tapi mohon perhatikan, pastikan keluar ruangan ini paham. Kalau nggak paham nanti tanya. Kalau nggak ketemu pertanyaan, nanti kita akan buat WhatsApp grup Bapak Ibu, silakan konsultasi di situ. Atau nanti japri ke nomor saya, boleh atau Ustadz yang bisa. Ya. Kalau nanti WhatsApp grup yang mau dibuat hanya untuk kepentingan manasik Pak ya, hanya untuk program umroh ya. Kemarin sudah ada yang protes di grup sebelumnya buat kampanye capres. Padahal tiga paslon ada di grup itu Pak, ribut, jelek-jelekin paslon lain. Mohon dengan hormat dari sangat bikin grup sendiri kalau mau bicara soal capres, jangan grup manasik. Ibu-ibu juga mohon jangan nawarin daster dulu. Nanti aja sudah pulang ada yang nawarin pakaian. Ini grup khusus untuk manasik dan pastikan manasik kita kuasai. Kalau ada yang nggak paham tanya, kalau malu tanya di grup boleh japri. Pak Ibu perbedaannya ya. Ada satu lagi katanya ada tambahan Pak. Kalau haji biasanya pulangnya dipanggil Pak Haji. Kalau umroh pulangnya dipanggil, saya nggak pernah dengar itu. Ada Pak umroh, nggak ada panggilan itu ya, dan itu pun tradisi ya. Baik Bapak Ibu menjadi tamu Allah, yuk kita bersiap diri. Sungguh sebuah kehormatan Allah undang kita jadi tamunya. Ya, Bapak Ibu biasanya kalau tamu itu akan disuguhi, akan kasih hidangan. Bapak kalau bertamu ke rumah saya minimal air putih saya hidangkan. Tapi sayangnya banyak yang nggak menikmati hidangan di sana. Ada yang menikmati selama di sana begitu sholat semangat, ke masjid semangat. Tapi ada yang sampai sana nggak doyan hidangan rohani dari Allah. Itu persis dengan orang diundang jadi tamu acara resepsi pernikahan gitu, hidangan banyak banget Pak. Pas dibuka pertama, kambing guling tutup lagi. Mas, kambing guling? Maaf, aku darah tinggi, aku geser dikit. Buka opor ayam tutup lagi. Mas, opor ayam? Aku? Kok badan aku? Dikit ada gudeg juga manis tutup lagi. Mas, itu gudeg enak manis. Aku diabetes. Oh ya, sekarang pojok ada kacang, ada tutup semua. Sakit rohaninya. Nanti kita akan lihat di sana. Ada orang yang sehat, semangat ibadah. Ada orang yang malas ibadah, rohaninya sedang asam urat. Dan nanti soal kesehatan Pak Dokter. Rohani kita harus sehat Pak, biar kita bisa menikmati hidangan Allah. Kita tamu Allah, nggak mungkin tidak dikasih hidangan, jamuan, suguhan. Nah, agar kita disambut dengan baik, pertama Bapak Ibu selama di sana perbanyak doa, ibadah. Catat doa dari sekarang, apa yang mau didoakan, siapa yang didoakan. Selama di sana perbanyak ibadah. Sebelum berangkat minta maaf, pohon doa. Bapak Ibu, suami yang berangkat nggak mengajak istri, kita ridho istri. Demikian pula sebaliknya, istri yang berangkat tanpa suami minta ridho. Orang tua masih ada pamit, minta ridho, minta ikhlasnya. Ini khusus saya mau sampaikan, tolong perhatikan baik-baik. Bagi Bapak Ibu yang berangkat, tidak mengajak orang tuanya masih hidup, dan orang tuanya belum ke tanah suci, pastikan dari mulut yang mulia orang tuanya keluar kata-kata, aku ikhlas nak, aku ridho kamu berangkat. Pastikan itu. Saya ulang, Bapak Ibu yang besok berangkat, ya kita semua, kalau masih punya orang tuanya masih ada, masih sehat, dan belum berangkat, cium tangannya, keluarkan kata-kata, Pak, aku berangkat, ridho Pak ya. Ma, aku berangkat, ridho, ikhlas. Sampai keluar kata-kata, aku ridho, aku ikhlas. Kalau nggak keluar kata-kata itu, batalkan berangkatnya. Itu namanya anak durhaka. Kalau sampai orang tuanya ridho, hadisnya sahih, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Tidak sekali dua kali
orang tua yang mengadu kepada kami, ngecek ke kantor, anak saya berangkat umroh ya? Iya Bu, atas nama ya Allah, tega niat dia, sampai hatinya dia. Dulu aku mau haji, aku tunda, mau umroh, aku tangguhkan untuk sekolah dia, kuliah dia, pernikahan dia. Sekarang dia berangkat, pabrik aja enggak. Anak durhaka itu, dari yang bikin semua perjalanan nanti kacau. Kalau di antara kita ada anak durhaka, ngomongnya akan itu. Ya, saya ulangi lagi, kalau orang tua masih ada, mohon izin. Dan kalau belum berangkat sekarang, paling nggak niatkan, ikrarkan, Pak, aku berangkat dulu ya, nanti kalau rezeki Bapak, insya Allah, aku akan bantu biaya berangkatnya. Insya Allah itu membantu. Karena bisa jadi Bapak Ibu, orang tua dari dulu pengen sekali ke tanah suci, tapi ditunda dulu kita. Bisa jadi kita bisa berangkat karena doa-doa beliau, tengah malam beliau, ya Allah, aku nggak apa-apa, nggak umroh, ya Allah, aku nggak apa-apa, nggak haji, yang penting anak cucuku nanti bisa haji. Dikabulkan doa itu sekarang. Sampai hatinya kita kalau misalnya berangkat, tapi kita nggak memberitahu, nggak pamit, nggak minta ridhonya. Bagi yang orang tua yang sudah wakaf, Bapak Ibu, doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kuburnya. Kalau ada di antara beliau yang belum pernah ke tanah suci, Bapak Ibu, badalkan umroh. Nanti tanya kepada Ustadz yang aktivis masing-masing, badalkan umroh beliau akan bahagia di sana. Walaupun beliau pernah ke tanah suci, tapi kalau kita badalkan, mudah-mudahan beliau gembira, senang sekali, dan beliau sudah merasa terobati kerinduannya ke tanah suci. Insya Allah, untuk orang tua kita yang sudah wafat, sama-sama kita tundukkan kepala, kita bacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Teman-teman kantor minta doa. Sebelum berangkat Bapak Ibu, karena kita berangkat di awal akhir bulan sampai awal bulan ya, kewajiban bayar listrik, telepon, segala macam tuntaskan dulu. Keluarga itu tinggalkan di wasiat. Wasiat itu nggak selalu hubungannya dengan harta, Pak. Misalnya, nah selama ayah ibu pergi tolong jaga sholatnya ya, itu namanya wasiat. Nah nanti kalau Bapak Ibu umroh jaga adik-adik, itu namanya wasiat. Kita sudah gugur kewajibannya. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Baik Bapak Ibu, hari ini kita manasik. Alhamdulillah, nanti saya akan jelaskan tentang syariatnya. Saya bertugas untuk menyampaikan arahan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bisa berkenalan ya, sambil makan, semeja berkenalan. Bapak Ibu akan mendapatkan ID card. Bapak Ibu tolong cek masing-masing ID cardnya. Sekarang cek foto Bapak Ibu benar apa enggak? Namanya sudah benar. Nah, PIN yang ada di bulat itu nomor bus. Ada 34, 35, 36. Boleh tunjuk tangan bis 34. Bis 34 paketnya silver. Nanti hotelnya di Mekah, di Madinah, di Movenpick, di Mekahnya di Fairmont, insya Allah, atau yang setara. Bis 35 angkat tangan. Ini juga paketnya silver. Paket silver sama Movenpick dan Fairmont. Nah, bis 36 beda Bapak Ibu. Bis 36 angkat tangan. Ini nanti hotelnya di sana saja hotel, lurus dengan Movenpick, nggak terlalu jauh, tapi di Mekahnya di Hilton Convention. Nah, 35 sama 36 karena jumlahnya sedikit, 16 sama 26 kemungkinan nanti akan digabung, insya Allah. Jadi nanti akan digabung 35 36 ya. Hotelnya nggak terlalu jauh. Insya Allah nanti akan digabung bis 3. Jadi kita hanya 2 bus. 1 bis 34 isinya 41, 2 bis 35 36. Saya tidak mungkin ke dua-duanya, paling saya kadang-kadang muter gantian, ngecek saja. Tapi insya Allah nama saya ada di WhatsApp grup dua-duanya. Saya sebagai penanggung jawab ada, tapi untuk hal-hal teknis nanti tour guide lokal yang ada di sana. Bapak Ibu sudah menerima ini, maaf kami menyebutnya lembar kontrol. Ini sudah ada. Nah, besok kita berangkat Minggu tanggal 28 Januari ya. Bapak sudah mengumpulkan koper hari ini. Kemarin ada delay pesawat gara-gara ada di power bank di koper besar. Bapak Ibu pastikan di koper besar nggak ada power bank. Koper kecil pun kalau besok dibagasikan, power bank dikeluarkan dulu. Beberapa waktu lalu ada yang saya taruh koper kecil tapi sampai sana anaknya membagasikan, nggak mau repot bawa-bawa, dan akhirnya kita gagal terbang on schedule, delay 3 jam gara-gara bongkar
powerbank yang sudah sekian banyak dicari. Bapak Ibu, insya Allah besok, nah ini besok ya, 3 jam sebelum pesawat take off kita harus ada di sana. Jadi kalau pesawat take off jam 11.30, jam berapa harus ada di airport Bapak Ibu? Paling lambat setengah 9. Syukur jam 8 ada di sana. Ya, hari Minggu bukan Jakarta namanya kalau nggak macet. Apalagi ini masa kampanye. Khawatir beberapa tempat menuju ke sana. Ya, di mana kita kumpul di Terminal 3 keberangkatan internasional. Tepatnya lebih kurang di depan restoran sate khas Senayan. Oke, saya ulangi. Di Terminal 3 keberangkatan internasional, tepatnya di sekitar ya, depan restoran sate khas Senayan. Di depannya Pak ya, paham? Bukan di, boleh sih, tapi bukan urusan saya. Di depan, biasanya ada troli, ada logo NRA, teman-teman ngasih. Nah, kalau koper-koper kecil mau dibagasikan, besok minta label, dilabeli oleh panitia. Begitu semua kumpul, kami bagikan paspor dan visa. Paspor diterima, cek, buka dulu. Bener nggak punya Bapak Ibu? Kadang-kadang covernya sama isinya panitia juga kadang-kadang banyak yang dikerjakan, pernah salah. Foto dulu paspornya, yang ada halaman nama itu foto. Buka visanya, sekarang visa itu print out, nggak lagi stiker yang ditempel ya. Foto, difoto pakai handphone, disimpan. Kemudian boarding pass dan tiket, foto juga. Kalau ada yang sekiranya duduknya berpisah dengan keluarga, saat itu lapor. Jangan sudah ada yang pesawat baru lapor. Kalau masih bisa diupayakan, kita akan upayakan. Kalau tidak, baru kita tolong nanti pramugari. Jadi lapornya ketika di bawah. Cek, oh bener punya saya, visa bener, langsung dikantong. Karena pernah kejadian Bapak Ibu, paspor dibagi, semua jemaah terima, tinggal 1 jemaah belum terima paspor. Tapi laki-laki, nah, panitia pegang 1 paspor, tapi perempuan. Pak, bukan punya saya, Pak. Bingung, kita telepon ke panitia, ini gimana Pak jemaah? Oh panik itu, udah lama, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Pak Ustadz, kenapa? Ini bukan punyaku. Dia ditolak di imigrasi. Kenapa Bu? Ini bukan. Kok dia ambil? Aku gak kebagian. Insya Allah kita di Madinah sampai hari Selasa. Maaf, Rabu. Sampai hari Rabu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu kita akan check out hotel. Nah sebelum check out hotel, paginya kita akan ziarah wadah dulu biasanya, mengunjungi makam Nabi dari belakang, terus kembali ke kamar, kita bersih-bersih persiapan ihram. Ini urutan ihram ya, maaf umroh urutannya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, itu rukunnya. Ihram itu paginya masih diperbolehkan pakai wangi-wangian, bahkan sunnah, membersihkan kuku, memotong bulu-bulu yang tumbuh, merapikan kumis, jenggot bagi laki-laki termasuk bulu kemaluan, sunnah. Sunnah kita memakai wangi-wanginya di badan. Kecuali kalau bajunya sudah wangi dari sebelumnya, nggak apa-apa, itu jangan dipakai ketika niat. Kemudian sholat sunnah ihram. Di mana sholat sunnahnya? Di Masjid Nabawi. Nanti saya akan share tadi itu di Masjid Nabawi itu nanti Bapak Ibu sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ihram, kemudian sholat zuhur jamaah dengan imam, baru setelah itu lanjut sholat asar jamaah takdim. Selesai itu baru kembali ke hotel check out. Makan siang kita menuju ke Bir Ali. Kalau yang nggak tahan lapar, makan siangnya juga boleh di jamaah takdim ya, tapi di kosor biar tidak buang air. Biasanya sekitar jam 2 atau setengah 2 ya, jam 1.30 kita sudah meninggalkan Madinah, kita langsung menuju ke Bir Ali, kita akan niat di sana. Begitu sudah niat, larangannya berlaku, mohon perhatikan, nggak boleh potong kuku, baik pakai gunting maupun gigit-gigit gini. Nah, 1 tergigit, dan 1 but ngasih makan fakir miskin, lebih kurang sekitar 50 real. 2 kuku, 2 mut.
3 kuku seekor kambing harus dipotong. Sehelai rambut 1 mut. Jadi kalau sudah niat 2 helai 2 mut, 3 helai seekor kambing. Dan kalau lepas peci tiba-tiba, lepas kenapa tiba-tiba ada rambut? Itu bukan nyabut tapi rontok. Kalau rontok nggak ada konsekuensinya. Tapi kalau garuk-garuk termasuk sengaja, maka jangan bawa sisir. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Ibu-ibu jauhkan make up. Begitu pakai, maaf biasanya nggak sengaja tanpa sadar nyenggol sabun kena gam. 1 mut tadi. Laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala. Ibu-ibu nggak boleh pakai tutup muka. Maaf, masker, lihat situasi dan kondisi. Kalau sekiranya nggak pakai masker, ibu pingsan, ibu sakit, ibu alergi, pakai masker boleh. Tapi kalau nggak pakai masker nggak apa-apa, saran saya dilepas saja. Tapi kalau kira-kira itu lebih nyaman, nggak pakai masker nanti malah saya menularkan orang lain, saya perlu Ustaz, masker silakan dipakai. Bapak Ibu yang tahu sendiri kondisi badannya ya. Niqab cadar lepas, nggak boleh. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan wanita pakai niqab atau cadar ketika berihram, tapi khusus bagi wanita yang wajahnya cantik sekali dan saking cantiknya setiap laki-laki yang lihat pingsan itu boleh. Di sini ada, namanya SRI semua ya. Kalau ada yang kayak gitu boleh pakai cadar. Kata ulama atau sebaliknya jelek banget. Nah di sini pasti nggak ada. Makanya kalau ada pakai cadar 2 kemungkinannya. Dan itu pun cadarnya nggak boleh nempel muka, harus ada pembatasnya. Kalau bapak ini kayak gini lah, berarti dia itu jadi orang cantik gitu ya. Tidak boleh berhias. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai celana dalam. Dan maaf, ustadznya nggak akan ngecek satu-satu. Tapi kalau ibu mau ngecek suaminya boleh. Oh pak aman, nggak boleh. Ustaz, ini kan sekarang di Tamrin City dijual ada cawat celana dalam dari kain yang itu nggak berjahit, boleh atau enggak? Saya jelaskan secara fikih ya, bukan secara bisnis. Saya nggak tahu alasan dia apa. Secara fikih, pakaian ihram laki-laki itu 2 helai kain nggak berjahit. Berapa helai? Kalau pakai cawat berarti berapa helai? Saya bisa kejawab, nggak boleh. Saya suka bercanda, kecuali gini pak. Cawatnya bapak pakai, terus satunya pakai atasnya, yang sarungnya nggak usah dipakai saya bilang. Tapi kalau ada temen yang uangnya hilang bapak dituduh, jangan marah. Soalnya kayak, jadi jangan maksa, nggak boleh ya. Oke, terima kasih mas. Tidak boleh bertengkar, berdebat, berkata porno. Makanya saya katakan, debat capres sudah cukup di televisi. Bapak ibu jangan ikut debat. Debat gara-gara beda paslon. Termasuk yang suka debat itu yang pernah umroh dengan travel lain, caranya nggak sama. Sering itu memicu konflik perdebatan. Ini dulu saya pernah umroh tapi nggak kayak gini-gini. Wah itu sering. Kalau bapak ibu pernah umroh, caranya nggak sama. Temui saya, temui kami. Kita diskusi dulu. Ustaz, dulu sih umroh pakai travel ini. Padahal travel yang disebut sudah ditutup oleh pemerintah. Masih disebut-sebut ya. Saya nggak bilang kalau namanya first travel kan kayak itu katanya caranya nggak sama, akhirnya apa? Yang lain jadi terprovokasi. Ustaz ini katanya kita nggak sesuai sunnah, Ustaz ini nggak sesuai. Sebenarnya insya Allah semua yang kita sudah sampaikan ke jemaah kami bisa pertanggungjawabkan insya Allah. Kita bahsul masail pak, bedah kita, referensinya semua saya pertanggungjawabkan. Jangan gampang menuduh kita nggak sesuai sunnah. Begitu kita sampai di Mekah, nanti biasanya check-in hotel, makan malam, baru kita sepakati jam berapa. Kumpul di lobi, kita akan berangkat tawaf langsung malam itu. Bagi bapak ibu yang mau tawaf sendiri lapor, mau belakangan lapor, mau duluan lapor, mau dibimbing, insya Allah kami akan bimbing. Syarat sahnya pertama harus suci dari hadas. Sebelum ke Masjidil Haram harus suci dulu. Yang batal wudhu lapor. Selama tawaf harus suci. Tapi bedanya dengan sholat pak, kalau sholat itu misalnya zuhur 4 rakaat, rakaat ketiga bapak batal, bapak harus dari takbiratul ihram. Tapi kalau tawaf enggak, tawaf kan 7 putaran. Misalnya putaran kelima batal, bapak ibu nggak usah ulang dari awal. 7
cukup dari yang kelima aja. 5, 6, 7. 1 sampai 4 sudah sah. Itu beda. Dan nggak boleh tayamum karena air berlimpah. Yang penting Bapak komunikasi, lapor, Ustaz, aku batal, akan ditunjukkan secara wudhunya. Tapi selama ini jarang Pak. Pernah kejadian malu Bu, diem aja. Udah 7 putaran baru dikatain, Ustaz, maaf. Kenapa Bu? Aku tadi batal. Emangnya mau ngapain? Aku buang angin. Kok diem? Cuma dikit gitu. Tetap aja batal. Nah, bagi Bapak Ibu yang bermadhab Syafi'i seperti saya juga bermadhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i, bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram itu batal. Nah, kali ini khusus prosesi tawaf ini, saya menyarankan yuk kita pindah mazhab. Pindah mazhab tidak harus niat, saya niat pindah mazhab tidak. Kenapa? Kalau kita fanatik dan berpegang pada mazhab Syafi'i, nggak kelar-kelar tawafnya. Udah atas ditutup, yang bawah injek kaki orang Afrika. Orang Afrika nggak pakai kapas kaki, Pak. Mazhab dia beda dengan kita. Keinjek, nggak kelar-kelar. Saya pernah punya jamaah, Ustaz, saya tetap mazhab Syafi'i. Silakan, Pak. Putaran pertama belum kelar, sudah wudhu lagi. Tidak apa-apa pindah mazhab. Ikhtilaf ummati rahmah. Dan itu difasilitasi oleh agama. Caranya gimana? Bapak Ibu, kalau mau pakai mazhab Imam Hambali, Maliki atau Hanafi, caranya begitu Bapak Ibu wudhu. Kalau mazhab Syafi'i itu membasuh sebagian kepala gini udah sah. 3 hari udah sah. Tapi Imam Hambali, Maliki dan Hanafi, 3 imam sepakat kalau pengen pakai mazhab beliau, pas kepala sebagian besarnya disapu aja. Begitu Bapak lakukan itu, sudah otomatis Bapak tidak mazhab Syafi'i. Nanti kalau tersentuh oleh lawan jenisnya, asal nggak ada syahwat, Bapak nggak batal. Saya ulangi, tersentuh ya, bukan sengaja nyentuh-nyentuh. Oh, nggak batal ini, nggak boleh. Harus nutup aurat. Nanti saya akan praktekkan bagaimana pakai ihram yang nutup aurat. Harus 7 putaran. Bapak Ibu nggak usah ikut ngitung, biar kami tugas yang ngitung, karena di buku ada panduannya. Pernah ada jamaah ikut ngitung bikin keder. 7 karet taruh di sini, 7 karet gelang. Putaran pertama pindah ke kanan, kedua, pas ketiga tadi ini kakinya. Pas putaran ketiga dia bingung. Akhirnya kita semua terkecoh. Yang mana tadi putaran? Udah nggak bisa ikut gitu. Mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah sebelah kiri. Nah ini syarat sahnya. Tadi yang saya katakan, kalau Ka'bah dipunggungi pakai handphone gini, otomatis batal putarannya. Atau kita akan temukan, mungkin kurang ilmu, sampai gini, ngecek keluarganya, nggak usah tengok. Ini maknanya dalam. Begitu kita tahu, udah fokus saja. Ka'bah sebelah kiri, di dalam masjid dari berturut-turut. Nah, tawaf yang kita lakukan itu tawaf rukun Pak ya. Kita nggak tawaf kudu. Tawaf kudu itu bagian ke Mekah tidak sedang umroh, ya tawaf selamat datang. Tawaf ifadah itu khusus yang haji. Kalau pengen tawaf sunnah, sekarang laki-laki harus pakai pakaian ihram, nggak harus berihram. Apa bedanya? Kalau berihram nggak boleh pakai celana dalam, tapi kalau pakai baju ihram nggak apa-apa, karena nggak harusnya ke mikot. Nanti sebelum meninggalkan Mekah, sebelum ke Jeddah, insya Allah pada hari Ahad pekan depan kita akan tawaf wada, insya Allah. Sunnah mencium Hajar Aswad. Makanya kalau nggak bisa mencium, cukup angkat tangan. Namanya istilah. Boleh saya kasih contoh ya. Angkat tangan. Nah ini kan, bayangkan ini Hajar Aswad, sudut ini ya, maaf. Ini angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu sama dengan mencium. Boleh kita praktekkan? Angkat tangannya, tengok kiri. Nah, ini gunanya tadi sebelum selesai, sebelum umroh kita potong bulu ketiak. Ya itu gunanya ini ya, biar nggak sebelahnya hutan belantara. Gitu. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sekali doang. Cukup sekali. Jangan juga. Ini ibadah, ya nggak main-main. Sunnah dekat Ka'bah.
Saya biasanya perhatikan jamaah. Kalau jamaah muda-muda saya ajak mendekati Ka'bah. Tapi kalau sepuh-sepuh ya kita nggak sama berdepan. Biasanya kayak obat nyamuk, Pak, jauh, deket. Sunnah baca doa. Bapak Ibu sudah terima buku doa? Sudah dibaca? Sudah hafal? Belum hafal? Sama kayak ustaznya. Saya juga belum hafal, Bapak Ibu. Ya. Insya Allah sejauh yang kami ketahui tidak ada satu pun doa yang hukumnya wajib dalam umroh ini. Semua hukumnya apa? Kabar gembira bagi yang malas ngapal doa. Tanpa doa tetap sah, tapi nggak dapat sun. Cuman Bapak Ibu, insya Allah nanti di sana mudah-mudahan alatnya cukup. Kami akan pinjamkan headset atau earphone. Saya ulangi, dipinjamkan ya, bukan souvenir. Udah banyak yang hilang soalnya. Headset kami serahkan. Nah, nanti kami akan pandu. Nah, cuman headsetnya pakai Bluetooth dan kadang-kadang pakai frekuensi. Jangan digeser-geser, Ibu suka dimuter-muter. Kadang-kadang ketika di hotel memang nggak jelas, Pak. Begitu keluar juga nggak jelas, tapi sampai di Ka'bah insya Allah jelas karena sudah di steril. Insya Allah jelas sampai di Ka'bahnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya terima headset berfungsi, tinggal tirukan. Ustaznya bilang Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau Ustaznya bilang aduh, nanti kakinya keinjek. Kalau usah diikuti. Kalau headsetnya nggak berfungsi, headsetnya rusak atau kegeser frekuensinya, Bapak jangan ribut. Lepas kantong innal hamda. Bapak baca doa buku yang ada. Saya pernah punya jamaah malah dari awal nggak mau terima headset. Pak, kenapa Pak? Dia bawa kertas kecil-kecil, tulis 1 sampai 7. 1 bawahnya aku, 2 orang tuaku, 3 istriku, 4 anak-anakku, 5 saudaraku, 6 tetanggaku, 7 teman kantorku. Ini maksudnya apa Pak? Jadi putaran pertama itu aku terus. Ini dari gurunya katanya. Sah. Orang diem aja sah. Doa apa aja sah. Cuman beberapa jamaah kita ada yang nyaman bimbing ustaz dari kami. Kalau Bapak Ibu sukanya doa bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ada suka bahasa Arab. Tapi kalau bisa walaupun bahasa Arab, tapi yang ada hubungannya dengan tawaf ya. Oh, kata Ustaz kan doa apa aja boleh. Pas tawafnya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelahnya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Yang depan bismika Allahumma. Jadi yang salah doa aja. Maksudnya Bapak boleh baca doa apa aja, tidak harus fanatik dengan bahasa Arab. Ini ngomong-ngomong udah pada kursus bahasa Arab belum? Bapak Ibu bisa bahasa Arab? Bisanya apa? Kholas. Oh, udah bisa. Apa kholas aja? Kalau iya apa bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya? Pinter. Tidak? Lahir sekali ya. Dulu waktu di Arafah pernah ada yang dipakai ini imamah, turban. Maksud dia itu nolak. Lah, kita bilang lah. Jadi kira banget jadi kasih padahal lah itu tidak. Bapak Ibu pernah ada jamaah yang mau berangkat haji khusus bahasa Arab. Sampai sekarang nyesel. Tapi saya maunya kalau bahasa Arab bisa kan saya bisa nawar dagangan kalau belanja. Ya taunya yang jual fasih bahasa Indonesia. Tuan-tuan, nyonya, ibu-ibu, murah-murah, bagusnya fasih bahasa Arab. Jadi nggak terlalu ada gunanya. Saya juga nggak terlalu fasih bahasa Arab. Saya nggak pernah hidup di sana. Tapi ada tour guide nanti yang bisa membantu kita kalau membutuhkan bahasa Arab. Kadang-kadang kalau rezeki sopirnya juga kita orang Indonesia. Cateringnya juga ada orang Indonesia. Insya Allah tanpa bisa bahasa Arab pun kita tetap akan terlayani. Cuman kalau bisa dikit lebih baik ya. Dulu pernah ada jemaah kami yang lepas dari rombongan Pak, untung bawa ID card. Dia ketinggalan, bingung mau ke hotel. Di ID cardnya kan ada tulisan apa? Hilton Convention gitu ya. Dia bingung, dia panggil askar. Syekh, Hilton Convention. Ihdinas sirata Hilton Convention. Ihdinas sirata. Tahu artinya apa Bu?
Tunjukkan saya jalan ke sini. Ihdinas siratal. Itu orang asyiknya ketawa anak Indonesia. Pak Ibu jangan khawatir kalau nggak bisa bahasa Arab ya. Saya juga nggak mahir bahasa Arab. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui ada doa yang ini sunnah kita baca, yaitu ketika dari rukun Yaman sampai Hajar Aswad di sini. Namanya doa sapu jagat. Bapak Ibu apa doa sapu jagat? Ayo baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti aja hafal. Yang keras nih sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam banyak riwayat Rasulullah itu ketika di sini rukun Yaman sampai itu baca itu, maka sunnah baca itu. Selesai tawaf nanti kita akan sholat sunnah 2 rakaat Bapak Ibu ya, sholat sunnah tawaf. Kalau memungkinkan menghadap ke Hijr Ismail bisa, kalau enggak ke makam Ibrahim atau di mana aja. Sunnah di sholat ini rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Bapak Ibu apa Al-Kafirun? Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas nggak hafal, Qul Huwallah juga boleh. Apa? Oh ya sama. Sunnah nanti berdoa, kami pimpin biasanya, terus setelah itu minum jam-jam. Kalau lancar Bapak Ibu, tawaf ini sekitar 40-an menit, nggak sampai 1 jam. Setelah ini kami beri waktu sesi foto-foto. Habis sesi foto selesai, kita langsung sa'i. Bapak Ibu, sa'i ini sederhana. Bapak Ibu mulai dari Safa, ini kondisi Bukit Safa, kita berhadapan dengan Ka'bah dulu, berakhirnya nanti di Marwah. Pertama, saya mau sampaikan, sa'i ini beda dengan tawaf Bapak Ibu. Kalau tawaf harus suci, kalau sa'i boleh batal. Beda yang kedua, kalau tawaf itu kan dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad dihitung 1, kalau sa'i tidak. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2. Pernah ada yang nggak ikut manasik? Sofa, Marwah, Sofa 1. Terus Sofa Marwah itu hampir 470-an, hampir setengah kilometer. Kalau Sofa Marwah, Marwah Sofa dihitung 1, 14 kali, 7 kilo. Selesai sa'i manggil tukang pijit. Pernah nggak ikut manasik? Nah, bedanya kalau sa'i boleh batal. Kenapa? Tuh lihat syarat sa'i, nggak ada sucinya. Sucinya di sini. Suci dan hadis itu sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu tengah sa'i batal wudunya, jangan terus sa'inya. Cuma nggak dapat sunnah. Kalau tengah-tengah sa'i pengen buang angin, silakan. Yang penting minggir. Nanti kita tandai siapa yang minggir. Jangan ditahan. Sa'i, Bapak Ibu, nanti ada tempat ini ya, plafonnya gini, warnanya hijau. Itu lari-lari kecil, yang laki-laki saja. Yang perempuan jangan ikut, tapi biasanya yang ngebut malah ibu-ibu. Laki-laki saja, sunnah laki-laki. Al-Probin fi war'afwa. Sofa Marwah lancar Pak, 10 menit lebih kurang, 9, 10, 11 kisarannya. Jadi 1 jam lebih kurang sa'i selesai. Selesai sa'i sudah tahalul. Tahalul itu ibarat sholat, Pak, ini salamnya selesai. Artinya tahalul itu menghalalkan yang tadi dilarang. Kalau sudah selesai tahalul sudah boleh. Simboliknya menggunting rambut minimal 3 helai. Laki-laki sangat disarankan botak. Saya baru botak kemarin Pak. Sekarang udah kumpulan botak. Tapi kalau nggak mau botak juga nggak apa-apa. Ya katanya sih kalau yang botak licin, halus, rapi 15 real. Ada sih yang 10 real, tapi agak lecet-lecet dikit lah gitu. Perempuan tetap jaga aurat. Kalau ada orang yang nawari kita nggak kenal, kalau mau sedekah silahkan, tapi kalau enggak mungkin sesama kita aja. Biasanya saya mulai gunting dulu, krik. Nah, nanti di depan saya gunting bapak Pak. Kalau bapak gunting rambut istrinya dan seterusnya. Biasanya kita di luar, di dalam itu kan ada bisa-bisa kaki luar. Selesai, tuntas sudah. Yang tadi tidak boleh, sudah boleh. Habis tahalul sudah boleh, mandi pakai sabun wangi, sudah boleh pakai celana, pakai baju, termasuk ya suami istri sudah boleh lakukan kewajiban biologisnya. Ya, temennya berempat, yang tiga tinggal suruh beli